Jadi kalau saya setujunya kalau tempat ini dijadikan apa ya, tempat kita berbagi informasi lah, ya kan gitu. Semua perkembangan dibahas di tempat ini udah benar kan gitu ya kan. Cuman memang harus bukan harus, sebaiknya lebih apa namanya ya, lebih terukur. Kepada bapak-bapak semua. Jadi apa substansinya pertemuan kita ini? Kalau saya tidak salah tangkap kemarin kita berkolaborasi. Itu kolaborasinya dalam bentuk apa? Saya tidak mungkin dong memberikan suara saya ke calon legislatif ke Layani karena saya di KBB, karena Cimahi itu bukan dapil saya. Kalau ke Pak Niko, ya mungkin. Ya, ya bisa juga. KBB juga enggak. Ya. Cimahi Bandung. Jadi sebenarnya kita ini adalah untuk berkolaborasi. Maksudnya bekerja sama. Bukan saya yang mengatakan suara saya akan saya berikan, tidak. Tapi saya mungkin punya relasi di Cimahi. Betul. Di Cimahi. Kalau dulu saya pengalaman di guru di BPK Manabu, jangan lupa negosiasi. Nah itu, jadi itulah yang saya minta kepada kita semua. Ya, ya siapa tahu saya punya teman di Cimahi, ya di dapilnya Layani. Ya. Pak Nainggolan. Jadi itu yang saya usulkan kepada kita semua supaya pertemuan kita ini ya bermanfaat. Ya. Mau lihat ya, Mak? Mau lihat ya. Jadi gimana kesuk-suku nih Pak Marbaung itu tadi pertanyaan Pak Marbaung. Silakan kalau bapak-bapak mau, siapa yang mau merespon silakan aja Pak. Pak Sim atau Pak Niko atau siapa aja. Kalau saya masih pada dasarnya saya paham betul apa yang kita, kebetulan saya yang ngomong itu waktu kita pertemuan kemarin di kantin. Usul itu adalah usul dari saya. Kenapa? Saya di Papahan, Bereni Sitinjak. Arisan Papahan Cimahi pada larang. Arisan Sitinjak juga Cimahi pada larang. Apa salahnya saya nanti ngomong di kumpulan biar di sana. Ada loh kasih bolon ini di kalian di KBB. Ini begini begono gitu. Kalau saya ya silakan aja bapak-bapak komenin Pak. Anak buah masih berdua deh. Kebetulan tadi singgung. Jadi layakku ini adalah kabar-kabar Pau tinggal di KBB. Musim ini memang kami juga bersahabat sudah lama nih. Ini semua bersahabat sudah lama. Tapi memang yang kita harapkan seperti itu layak sama Om bahwa musim bahwa sama rumah contoh. Keterangan, aku ketuli beraja Cimahi pada larang. Tidak pernah itu hanya Cimahi kok, selalu Cimahi pada larang. Artinya Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat itu maksudnya. Sama ketuaan. Jadi yang kotaku memang di Bandung Barat juga banyak. Di Cimahi banyak. Jangan kan Cimahi di Bandung aja ada kota saya. Nah itu mungkin tujuan tulangku ini supaya kita berkalkulasi karena Batak ini terikat. Kita pasti punya saudara di Bandung Barat, punya saudara di Cimahi, punya saudara di Bandung, terikat. Tapi ketika itu kan kolaborasi seperti tadi, ya betul. Kita saling beritahu lah saudara kita di dapil ini, di dapil lain kok misalnya di dapil Simbolon misalnya, saling beritahu lah kita saudara, dukunglah saudara saya, teman saya itu sahabat kita itu Simbolon, Sehaan, itu mungkin, itu yang mungkin diharapkan. Kalau boleh saya tangkap, yang seperti itu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan juga nanti di dapil saya juga seperti itu. Saudara-saudara semua juga mungkin punya saudara juga. Terjawab ya Pak Marbaung, Bos, terjawab ya. Kalau saya lebih dari situ saya harapkan Pak, ini ada Pak Simbolon. Kalau nanti udah tiba waktunya,
Yang saya maksud lebih tajam lagi kolaborasinya. Tim Bapak nanti dengan tim Pak Niko, apa salah sekali-sekali barang mau kepada larang mau kemana kita barang aja. Tim ini tapi kalau kita memang rutinitas saya tidak bisa karena kadang-kadang kami di sini, Bapak juga di sana iya. Tapi kita coba konsep, ya. Kapan ini tidak bisa sama-sama ke KBB? Mungkin bapak-bapak juga nanti dari tim Pak Simbolon, ayo jalan bareng kita yuk. Kemana? Ke sejarah misalnya. Tidak menutup kemungkinan itu ada Pak Marbaunya. Itu harapan kita loh Pak, supaya kita lebih dekat, supaya kita lebih peduli, saling membantulah kita supaya harapan kita itu diberkati Tuhan. Mudah-mudahan Pak Marbau puas dengan jawaban seperti itu. Jadi hati-hati juga tulang kan gini, artinya kalau antar lintas ini kan antar lintas partai agak sulit memang. Ketika dikatakan kolaborasi satu tim bisa dilakukan tapi jangan bawa partai. Iya. Karena yang jalan tim dengan tim. Iya, Iya. Iya Pak Niko, iya Pak Nanggolan. Ini bapak-bapak sekalian ya. Ini kita berbagi pengalaman ya. Kami berapa kali dengan Pak Siomi, 2 periode ini Pak Niko. Kalau kita bicara partai, saya bukan anggota partai. Iya. Jujur aja. Anggota PB itu oke. Partai enggak. Ada apa kalau saya mau? Tadi udah saya katakan, hubungan emosional itu kadang-kadang melebihi hubungan yang lain. Mau satu partai pun mungkin saya belum tentu saya begini. Jujur aja. Ini juga Bapak ini setahu saya bukan masuk dalam satu partai, nggak tahu juga ya, tapi setahu saya enggak. Kami tidak pernah bicara partai, kami bicara person. Kalau kami pun ketemu dengan Pak Sauto di mana-mana, kita tidak pernah bicara partai, tapi bicara person. Ya, itu mencoba menambahin penjelasan Om Boru aja. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Udah Pak ya. Jadi tempat ini saya minta ada satu nama, apakah pusat komunikasi, pusat koordinasi, ya dengan nama bapak-bapak ini, ya masuk di satu lembaran yang nantinya itu menjadi suatu kebanggaan kita. Pusat komunikasi Niko Siahaan, ya dengan namanya lintas ya, dewan, ya, anu gitulah. Jadi Nanti kita konsep Pak ya, ya. supaya lebih cantik. Ya nanti kita konsep sambil kita merata manggang besok lusa. Nenek lima kan? Nenek lima kan? Nenek lima ya kan. Ya Pak Simbolon mau ada memberi tambahan Pak, silakan Pak. Baik, makasih. Jadi mulu itu sudah mutadabe. Ini bukan orang partai nih semua ini. Enggak ada orang partai. Pargeri judi. Pargeri aja jalan parsaur. Itu. Jadi memang tidak orang partai. Saya tahu semua ini, kenal saya semua. Tidak ada orang partai. Hanya kita parsaur dulu. Jadi memang betul dona kini. Saya rasa inilah langkah awal. Langkah awal kita satu kata kunci untuk kesuksesan saudara-saudara kita. Pak Niko, saya dengan Pak Nanggolan, siapapun nanti, ya menjadi tolak kesuksesan lah ini buat kita ke depannya. Inilah awalnya. Karena memang menurut tahta 2024 memang masih jauh memang. Tetapi ya kuda-kuda harus dipasang, ya kan. Nah, dalam hal ini dengan silaturahmi ini, saya yakin Pak Niko juga sependapat lah. Ini adalah untuk mengikat suatu solidaritas di antara kita, ya. Jadi sekali lagi saya bilang tidak bicara partai di sini. Ini bicara solidaritas. Ketika bicara solidaritas adalah tidak melihat warna kulit, warna bulu, kan gitu. Tidak ada. Kan tidak itu. Ya, yang dilihat adalah personal yang dilihat gitu. Jadi saya bangga sekali buat bapak-bapak semua di sini melalui pertemuan ini adalah langkah awal kita untuk menuju ke kesuksesan 2024 nanti. Kita tetap berdoa. Artinya adalah masih ada waktu kita. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya, ya kedua atau ketiga nanti dengan Pak Niko, saya yakin pasti ada lagi momen yang terbaik lagi. Nah, biasanya kalau kami ini sudah mendekati injury time, ya baru tancap gas di situ. Kira-kira ya 6 bulan lagi, gitu kan? Di situ baru tancap gas di situ. Gas itu pun udah gas full namanya, kan gitu. Nah, tapi sekarang pun harus dipasang kuda-kuda. Karena memang sekalipun dibilang ini udah 2022, besok udah 23 sudah mulai sibuk semua ini. Nah, karena 2024 sudah mulai pemilihan. Nah, karena memang kalau saya dapat informasi dari undang-undang pemilu bahwa pemilihan DPRD provinsi, DPR RI, DPD
sama presiden itu disatukan, disatuin. Nah, kalau pemilihan bupati, wali kota, gubernur terpisah, gitu. Sehingga nanti nggak sulit lagi lah buat kita. Kalau dulu kan kita kan suka disatuin semua, jadi bingung. Udah sebudang nama hati kan, setiap itu selutna. Oke, jadi saya berharap sekali lagi saya memohon kepada bapak-bapak semua di sini dan ibu-ibu yang ada di sini, terima kasih banyak karena kita sudah mengangkat suatu solidaritas yang kita buat di tempat ini. So ini mau rasa hati senang, mulate. Malah sama kasih dulu. Tapi lupa gue nilai esomari nilai kan nggak di. Nah, ibu bukan apa? Minum nih pas hari. Yellow submarine. Memang Apa? baru. Ya. Udah tahu kita Pak. Jadi kalau saya setujunya kalau tempat ini dijadikan apa ya, tempat kita berbagi informasi lah, ya kan gitu. Semua perkembangan dibahas di tempat ini udah benar kan gitu ya kan. Cuman memang harus bukan harus, sebaiknya lebih apa namanya ya, lebih terukur. Bagaimana kondisi di KBB, gimana kondisi di dapil ini kan gitu ya. Nanti kalau ada pergerakan atau ada yang bergerak secara apa namanya ya, tidak apa namanya, kan banyak gerakan-gerakan nanti yang bukan salah, justru yang apa, mendiskreditkan golongan gitu kan, ada kayak gitu ya. Kita saling berbagi informasi ya kan, karena itu bibit-bibit dari apa namanya, polarisasi itu terjadi biasanya panas di zaman-zaman kampanye itu nanti ya kan. Ntar kita saling berbagi lah kalau ada informasi-informasi. Jadi kalau saya bagikan sedikit, ini nih tanggal 4 jadwal ya tahun 2023 lah kita mulai. Tanggal 21 sampai 21 Mei itu pendaftaran calon anggota DPD. Ya kan? Kemudian 18 Oktober itu semua calon ditetapkan DCT. 18 Oktober 2023 penetapan DCT, daftar calon tetap. Nah, disitulah mulai kampanye. Bulan Oktober itu 2023. Nah, nanti kampanyenya sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. karena pemilihannya tanggal 14 Februari, Valentine kita nanti pemilihan. Valentine di dalam TPS itu. Iya, undang-undang itu dipercepat. Nah, jadi kita mulai kampanye itu mulai dari 21 Oktober sampai dengan 17 Februari. Memang itu kampanye yang resmi. Tapi artinya kan hubungan ini kan mesin ini sudah mulai di apa namanya? Dari sekarang kan gitu kan. Nggak ada yang salah. Orang kan juga yang bilang, karena kau nih, kau kan ngetop, ya kan? Saya bilang, saya ngetop itu juga 20 tahun di TV, ya kan? Nggak dari kemarin tiba-tiba muncul kan gitu. Artinya semua orang harus ada waktu untuk apa namanya, bekerja kan gitu kan? Nggak baru sebulan 2 bulan kan gitu. Nah, artinya kalau kita kerjain dari sekarang pasti cukup kok. Bentuknya kan sosialisasi, kumpul ketemu orang, mendengar, menyerap. Kalau itu dikerjakan dari sekarang masih cukup. Tapi kalau kita baru balapan sama-sama, tanggalnya baru cetek, baru kita mulai, itu udah terlambat menurut saya. Kalau itu adalah waktu yang sah, masang spanduk, masang stiker, itu sah. Tapi yang namanya sosialisasi ya sudah dari jauh-jauh hari lah. Nggak ada salahnya juga. Kenapa ya? Orang-orang juga main ke rumah tetangganya bercerita saya mau nyalonnya, nggak disalahin, tidak menyalahkan aturan juga. Orang dia juga belum tahu apa namanya keluar nanti di DCT kan belum tahu juga ya kan? Nggak ada yang salah gitu. Jadi kampanye tidak resmi ya? Iya, artinya sosialisasi lah dibilangnya, sosialisasi. Nah itulah di tempat inilah nanti akan banyak apa namanya informasi, saling tukar informasi gitu. Itulah manfaat kita kumpul hari ini lah, dan soliditas menuju 2024 ketika Pilpres kan gitu ya. Betul. Mudah-mudahan kita satu barisan semua lah. Mudah-mudahan kan gitu. Enak juga kalau nanti beda-beda ya kan. Udah Pak, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak Simbulun, Pak Syahan, juga Pak Ninggolan. Bagaimanapun informasi yang Bapak berikan itu sangat bermanfaat buat kami, keseluruhan menambah wawasan kami paling tidak. Kalau tadi kita sudah dengar ya,
saran ataupun aspirasi dari KBB yang diutarakan oleh Pak Marbau, izinkan untuk berikutnya ada ini Pak Malau. Kebetulan Pak Malau ini ketua PBB Cimahi Tengah. Saya juga salah satu unsur wakil ketua Cimahi Utara. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Dari bajunya pun udah kelihatan, topinya kelihatan. Mantap. Wah. Terima kasih. Salam. Salam. Puji Tuhan, di dalam sikap kehidupan kita sebagai orang Batak pada saat ini kita tunjukkan. Amin. Dalam artian seperti yang dibilang oleh Amang Pak Pahang tadi, saya datang ke sini bukan mewakili dari PBB. Namun di dalam PBB itu ada saya. Dalam artian berani saya mengungkapkan ini, menyatakan bukan untuk memperkenalkan. Kita tahu semua bahwa keberadaan PBB itu bagaimana pada saat ini. Namun kesempatan ini, dorongan hati nurani saya akan hadir. Itu sama tulang ini, ya, Siombing. Kalau bisa kau datanglah kau, karena ketemu pesta kemarin di TTUD. Kebetulan kepada Amang Niko Siahan kita nggak ketemu karena waktu sangat singkat, kami langsung pulang. Di belakang kami, Amang Niko bisa ada pertemuan di Kantin. Terima kasih, itu sekilas. Tapi dari kemarin juga saya udah ada jadwal, pingin ketemu sama Amang Niko. Beraninya saya mengatakan demikian itu karena ya terlibat juga kalau Amang Lumbar Raja di dalam divisi saya Cimahi Tengah. Jadi informasi-informasi itu selalu beliau sampaikan apa yang bisa kami sikapi dan apa yang kami bisa nikmati dan kami lakukan. Dalam hari ini PBB Cimahi Tengah bukan untuk berpolitik ya Mang ya, bukannya. Tapi di dalam politik itu ada individu-individu yang terlibat di dalam PBB Cimahi Tengah itu sendiri. Dan kami siap. Dalam artian apa yang menjadi misi visi yang sebenarnya harus bisa dinikmati dan dirasakan oleh khususnya orang Batak di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah. Sekali lagi Amangnya, pada saat ini bukan menitip pesan, kenapa? Di dalam Ramatama ini diagendakan itu adalah Ramatama. Di dalam Ramatama itu bisa saja mengungkapkan pesan dan kesan dan pesan. Nah, kami ingin berpesan dalam hal ini pribadi saya, namun di dalam pribadi saya ini tersirat, ya, karena Amang kan di dalam divisi divisi 1 komisi 1 dan juga ya komisi 1. Dalam hal ini juga kami menyikapi keberadaan komunitas kita Batak di Cimahi, ya, memang dominan kepada tentara Malau. Mungkin Amang pernah terlibat ya di dekat DKI. Ya. Dan itu juga ada disampaikan ke kami karena kebetulan perbauran ini seperti kami ya Mang ya, kami jemput bola. Jadi kami merasakan keberadaan kalau orang kita Batak di Cimahi Tengah ini bukan memprihatinkan tapi perlu perhatian di dalam segi keamanan. Jadi dalam hari ini kami ingin ya pencerahan dari Amang, sikap apa yang harus kami jalankan, terlebih keterlibatan dari ormas-ormas, khususnya ormas dari PBB. Di sini boleh arahan-arahan itu menjadi motivasi kepada kami, membangkitkan semangat. Ya, kenapa? Di dalam hal ini sudah dua periode Amang ya. Jadi setidak-tidaknya orang Batak yang di Cimahi Tengah itu ingin merasakan Panardeon itu. Yang katakan Panardeon itu kenapa? Sosok dari Amang itu ya tidak dirasakan oleh orang kita yang ada di Cimahi Tengah, itu maksud saya. Jadi kita berani berbuat, berarti berani. Seperti yang dikatakan Nas yang kita dengar tadi itu adalah melayani, tapi bukan untuk dilayani. Ya Amang ya pendeta ya. Jadi kita harus melayani. Jadi saya harapkan kepada Amang Niko itu pelayanan itu ya tidak-tidaknya bisa dirasakan komunitas kita orang Batak. Kenapa? Kalau kita lihat dan kita jumlahkan, mungkin seperti persaingan di antara dapil-dapil Cimahi Selatan, Cimahi Utara dengan Cimahi Tengah ini untuk merebut suara itu ya kasihan kita untuk bisa tampil mengambil suara. Namun kami percaya dengan misi-misi dari Amang, karena perwakilan dari Bandung dengan Cimahi, kami ingin menyatakan keberadaan kami, tolong pakai kami seperti PBB Cimahi Tengah. Itu saya katakan kepada Amang Lumbar Raja, jangan takut. Kenapa? Kita berjalan dengan Tuhan.
Karena misi kita itu, PB itu adalah bertanggung jawab kepada pribadi, bertanggung jawab tuh kepada Tuhan. Kenapa? Kita itu, komunitas kita itu bisa dihitung. Sekali lagi, semangat ini kami akan nantikan dan kami akan minta pelimpahan itu dari Amang Niko Siahaan. Sekali lagi, semangat dan kami percaya dan yakin di sini keterlibatan kami bukan untuk berpolitik, tapi di dalam politik itu ada kami. Jadi sekali lagi pertemuan ini mungkin diprakarsai atau misalnya karena mendadak itu yang ya. Jadi mungkin ke hari-hari yang akan datang tolong ya, kenapa komunitas Batak di sini banyak yang orang tua atau bagaimana marga ya, atau misalnya bertahun-tahun mungkin kita bisa minta aspirasi mereka itu bagaimana keberadaan kita berdasarkan sosok Amang Niko Siahaan yang ada kita lihat pada saat ini. Sekali lagi kepada Amang Simbolon ya, ada kolaborasi atau bagaimanapun itu caranya, kami ikut di dalam itu semua untuk apa? Menjaga keamanan yang sebenarnya itu orang Batak itu bagaimana seharusnya. Kenapa? Saya mendapat ini aspirasi dari Amang Luman Raya. Kami Cimai Tengah itu sudah melakukan dan melaksanakan memasukkan anak sekolah tanpa dipungut 1 perak pun. Itu negeri loh. Nah, di sini kami juga akan memberdayakan ke rumah sakit Gustira. Tapi bukan iming-iming memang ya, ini tapi supaya dimotivasikan bahwa memang pertahanan kita itu kalau tidak melihat dari keberadaan orang Batak yang ada, khususnya di Cimahi, kota Cimahi itu jelas nol. Namun kami percaya, kenapa? Dari segi kesehatan juga perlu perhatian kepada kita, kepada produk-produk pemerintah seperti UKM. Tolong kita bisa merasakan, kenapa? Kita juga adalah rakyat Indonesia juga. Jadi kenapa saya mendapat informasi dari Amang Luman Raja berdasarkan KTP ya, itu banyak orang wira swasta. Jadi kalau orang wira swasta itu kan orang mampu dan tidak bisa dibantu. Kenapa? Dia orangnya mapan. Nah, anjuran beliau itu kalau nggak pedagang apa? Nah inilah sekarang kami mensosialisasikan kenapa keberadaan orang Batak seperti yang dibilang Amang tadi ya, akte ya. Ini KTP, kartu keluarga. Ini kami berjalan dari bawah dan kami data itu semuanya itu memang yang kami tangani sekarang itu KTP itu dengan kartu keluarga itu sudah ada sama kami. Namun sebagian keluarga belum mempunyai identitas bahwa dia memang menjadi penduduk kota Cimahi, khususnya Cimahi Tengah. Sekali lagi aspirasi ini atau pesan dan kesan yang kami sampaikan tolong diterima dengan baik ya Amang ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Balau ya atas saran, pesan dan kesan kayak gitu tadi Pak ya. Ya, nanti mudah-mudahan bapak-bapak kita ini bisa memberi solusi seperti pertanyaan Pak Balau. Walaupun tadi saya ingat ada 15 kali ya, sekali lagi. Ya, nggak apa-apa ya. Cantik ya. Saya tambahin Silakan Pak. Silakan. Jadi memang kebetulan lapor juga nih, Rek. Jadi ada beberapa masyarakat kita itu yang saya bantu tentang rutilahu. Jadi di rutilahu salah satu rutilahu, terus kemudian juga bantuan pemerintah yang bansos kemarin paket-paket itu. Tapi ketika di KTP itu dibuat pengusaha kan akan ditolak oleh swasta. Sos. Harus diganti. Nah, ternyata orang Batak ini sangat gengsi menyatakan dia supir, menyatakan dia pedagang. KTP walaupun di pengangguran selalu di KTP itu Harian buruh lepas ya. swasta. Inilah sebenarnya kendala. Memang dulu kan begitu. Tidak dapat bantuan. Nah, saya informasikan, kami rekrut dari teman-teman masyarakat, tapi khusus di Cimahi Tengah loh, karena memang saya di bertempat Cimahi Tengah dan beliau di PB Cimahi Tengah. Kita kumpulin memang KTP itu untuk keluarga segala macam, dan kita coba untuk dirubah pekerjaan. Dan ternyata mereka juga mau, dan sebagian sudah menerima rutilahu, sudah. Sebagian juga sudah menerima bansos paket, dan pedagang itu juga anak kita pedagang kan sumbangan waktu itu UMKM itu kan disumbang langsung dibayar di cash kan ke warung-warung, anak kita juga udah dapat. Itulah mungkin yang kami kerjakan, kolaborasi kerjasama dengan kami udah kerjakan itu, bahkan sudah hampir 500 kakak ya
hampir 500 kakak kan, hampir 500 kakak yang kita amankan di Cimahi Tengah. KTP, kakaknya dan ininya kita. Itu mungkin sebagai laporan aja. Kalau gitu luar biasa kalau gitu. Kalau saya sih lihatnya begini, memang kalau advokasi itu memang kami kerjakan terus. Dari pertama saya menjabat 2014 itu, advokasi kesehatan, pendidikan itu terus kita lakukan. Yang masuk sekolah, bahkan ya kami sesama kader pun kadang-kadang bergesekan karena ada yang tidak sejalan tadinya kan. Dan seperti teman-teman PBB kan nggak terima uang sama sekali, kita juga sama kan, cuman kadang-kadang kan ada yang nggak sejalan di bawah kan gitu kan, sehingga kadang-kadang bahkan kami pun bergesekan dengan sesama kader kan gitu kan, tapi itu kami kerjakan karena itu bagian dari pelajaran kami untuk inilah kegiatan politik yang sebenarnya. Advokasi kesehatan rumah sakit, kalau di Bandung ada yang tidak punya BPJS, kita bantu untuk mendapatkan UHC, Universal Health Care. Itu disiapkan dananya oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi kan banyak juga yang tidak mendaftar atau udah masuk rumah sakit. Alhamdulillah ya, pemutihan gitu Pak. Itu bisa kami. Makanya saya kami untuk advokasi ke pendidikan dan kesehatan sudah lumayan baik lah kita bisa kerjakan untuk usaha rumah sakit, mengambil ijazah di sekolah dan sebagainya. Karena itu bagian. Ketika kemarin COVID pun kami turun memang kami turun, ada beberapa juga kami datang ke temuan, kami datang. Ada pengumuman yang memang enggak kami nggak perlu sembakonya dikasih ke tempat yang lain saja, ada yang seperti itu. Makanya sepertinya kemarin tidak merata di semua kami sampaikan gitu kan. Artinya kami tetap jalankan seperti tugas kami ketika masa COVID kemarin itu. Dan itu kami sudah jalankan di Cimahi maupun di Kota Bandung. Nah, jadi kalau kerjasama dengan Ormas tentu saja kita senang lah gitu ya. Apalagi orang-orang yang kita tahu gitu ya, seperti niatnya baik kayak PBB ya kan. Jadi buat kami gitu ya, bekerja sama dengan siapapun, dengan seniman, dengan olahragawan, dengan teman-teman Ormas, apalagi namanya PBB, Pemuda Batak Bersatu ya kan, udah kita itu ya kan, jadi gitu, bukan siapa-siapa lagi. Masalah keterlibatan ini yang menjadi kita harus hati-hati, karena di dalam PBB kan banyak orang, banyak kepala, banyak warna kan gitu kan. Jangan sampai nanti saya dipikir mewarnai organisasi digeret-geret gitu kan. Tapi kalau ada personalnya yang mau bantu saya, ya kami dengan senang hati gitu ya kan. Tapi kalau kami bawa nama organisasi gitu kan, waduh nanti lain juga kena marah nanti kan, jangan gitu dong, jangan bawa organisasi kan gitu kan. Tapi kalau secara personal, wah kita senang sekali, dan saya lebih senang begitu daripada kita bawa organisasi, padahal di dalam banyak kepala, ya kan, pasti banyak kepala, saya yakin lah, ya, nggak perlu kita sebutkan, tapi pasti banyak kepala. Tapi buat kami lebih baik kerjasama secara personal, dan apalagi yang dikerjakan sama Lai Wisma ini udah luar biasa, itu 200 kakak terbantu, punya dari nggak dapat bantuan jadi dapat bantuan. Wah itu luar biasa, konkret sekali. Jadi sebenarnya itu sudah bagian dari 90% terpilih lah kalau kayak gitu. Loh iya kan, udah membantu begitu, satu kakak 3 orang, udah 1.000. 2 aja udah 1.000 kan gitu kan. Belum kalau dia bicara ke rumah sebelahnya aja, kalau sebanyak-banyak ya kan gitu. Artinya kan kalau kerja konkret begitu, menurut saya itu adalah kerja yang paling real. Nah itulah sebenarnya berpolitik kalau menurut saya. Kan politik kan sejatinya adalah mencapai kesejahteraan melalui kekuasaan kan gitu. Kan itu. Ini belum berkuasa pun sudah berbagi kesejahteraan kan luar biasa. Kan oke. Gitu. Jadi itulah kalau kerjasama saya dengan tangan terbuka. Tapi saya juga menjaga kondisivitas di dalam organisasi yang lain. Buat keluarga Malau, ini keluarga lama saya ini. Ya kan, saya datang ke Bandung itu pertama yang bawa juga keluarga Malau, keluarga tentara Malau lewat Bang Heri, ya kan, Heri Mos, itu kan Malau, Bang Lai almarhum Arthur Panggabean, kan itu yang terima saya di sini waktu itu. Jadi ya Lai Santi, baru apa tuh ya, yang kritik-kritik yang hebohan orangnya. Ada beberapa keluarga Malau, almarhum Sumorangkir, iya, gitu kan. Lai Arnold tuh ya, Lai Horas, Lai Horas, termasuk lah itu kan. Jadi memang hubungan itu
masih terjalin tapi mungkin personal, bukan dengan keluarga Malaw secara organisasi tapi secara orang per orang masih terjalin dengan baik. Itulah kira-kira. Oke, puas ya Pak Malaw ya? Puas ya? Hah? Cukup ya? Kalau sama saya malah belum cukup, tapi disilakan. Oke. Masih banyak. Ya, jadi gini, ini kan forum resmi. Iya. Nanti begitu itu duduk lagi kita ngobrol. Boleh Amang. Itu udah pribadi ya. Kita sepakat bahwa ini akan dipakai posko untuk yang begitu. Iya. Informasi. Dengan catatan Pak, ini kan kasih tahu kalau posko ini efektif jam 12 ke atas. Ya jangan nanti Bapak datang subuh pagi-pagi nggak ada orang. Ya, 10 nggak ada orang ya. Ya ini teman-teman ini punya profesi semua ini beda-beda. Jadi melnya itu nanti jam 12 ke atas baru Pak. Kalau tadi kita udah dengar nih dari Cimahi, terus dari Bandung Barat, Pak Joshua dari Cimahi, boleh lah. Karena kebetulan tempatnya Cimahi, boleh kita kasih dua dulunya. Aku sudah dari Jahuta. Kalau nanti Kebetulan Cimahi Utara. Iya. Oras. Salong. Sampurasun. Rampes. Jadi sama non. Dari dulu pernah saya mengusulkan ini biarpun komisinya komisi 1, tapi perlu diketahui kebetulan di sini anak kita Kristen. Saya tuh minta kasih karena kuburan untuk seperti yang dikatakan Amang tadi, baik di Bandung Barat maupun di Cimahi udah penuh. Nah, gimana saya cara mengusulkan supaya bisa proses penguburan Cimahi TPU ya, TPU. bisa ditambah. Itu aja. Terima kasih. Oke. TPU sudah full namanya. Oke. Urusan gereja sudah diambil nih. Sudah ikut berpikir urusan gereja. Kalau di KBB kenapa lahannya kan banyak? Banyak. Gini. Dulu Tapi belum Aku tambahin teman. belum Aku tambahin. Aku tambahin. Ya silakan Pak. Izin. Tambahin. Saya memang sepakat sekali. Itu memang sejak tahun 2014 pendeta-pendeta kita sudah mengusulkan itu. Memang dalam satu sisi Kerkhof Cimahi itu sudah penuh. Dulu teman-teman di Cimahi pun sudah mendorong dinas pertamanan itu supaya dipindahkan, mencari tempat lahan untuk orang Kristen Katolik itu. Nah, ternyata sampai sekarang masih bertahan di Kerkhof. Nah, jujur saya katakan, ya, saya sepakat sekali. Kenapa? Kalau Bapak punya waktu lah saya katakan, mau minta lah. Karena lahan di Cimahi memang sudah penuh. Lokasi yang kosong sulit. Yang banyak di Bandung Barat. Pasum di Bandung Barat itu luas. Kota Baru aja Pasum itu 2 hektar diberikan ke Pemda. Ya. Tanah di Bandung Barat itu luas yang kosong. Ya. Hari itu saya minta Pasum ke Dinas Pertamanan. Saya minta hari itu ada 2 hektar diberikan lagi oleh Kota Baru. Saya minta 1 hektar. Ya, 1 hektar supaya ada untuk pemakaman orang Kristen. orang kita Kristen. Ya. Hari itu 2 hektar itu saya minta disekat. Itu. Jadi ini orang Kristen, ini orang Muslim. Kira-kira begitu. Nah, sampai sekarang memang masih diverifikasi. Masih diverifikasi karena ada tanah Pasum itu selain dari Kota Baru ada 10 hektar lagi. Tanah Pasum yang tidak dimanfaatkan di Bandung Barat, di Ciburui, di Cikalong, di Saguling, banyak. Total 10. Ada 10 hektar tanah Pasum. Semuanya itu dipakai rata-rata khusus untuk pemakaman. Semuanya itu. Nah, maka tadi saya minta, saya sepakat sekali dengan Pak Radeng tadi, kalau ada waktu izinkanlah Bapak itu, apalagi Pak Hengki itu kan sahabatnya Bapak ya. Saya rasa ketika Bapak Suwan ke sana, kita bersama-sama dengan saudara-saudara semua ini, saya rasa pasti terfasilitasi. Saya yakin sekali terfasilitasi. Ya, hanya waktu saja buat Bapak, Pak Niko untuk memberikan waktu untuk menjadi pemakaman umum nanti. Bukan hanya di Bandung Barat. Bandung Raya malah. Secimahi Bandung Barat. Gitu. Karena orang Bandung Barat pun ke Cimahi. Ya, ketika disebut itu pemakaman Kristen, maka tidak melihat itu dari mana. Tidak melihat dari Cimahi, dari enggak. Yang penting orang Kristen saja. Kira-kira begitu. Nah, sehingga memang
kita merindukan sekali lagi Pak, mohon izin kalau memang ada waktu silakan kita ketemu dengan bersama Pak Hengki supaya terfasilitasi untuk Masuk makam itu sumber buat kita. TPU ya. Sekali lagi satu catatan, dulu sudah pernah di Ciburui. Boleh. Ya. Itu Dulu belum sudah ada, pernah. sudah Iya, izin. sudah pernah. Tetapi hari itu Ada yang di nolak. cancel karena memang ketika disebut itu pemakaman orang Kristen, orang Ciburi tidak suka. Karena apa? Karena langsung muncul karena ada salib itu. Nah, pada saat itu, ya, yang punya tanah itu sudah menghibahkan. Nah, artinya ada maka mau dibuat rata gitu loh, tidak muncul begitu. Itu pun karena dilihat salib itu nggak diberikan. Tapi lahan masih banyak. Mau di Cikalong, mau di Saguling masih banyak kita Pak. Hanya waktu Bapak itulah untuk berkomunikasi dengan Bupati kami itu Hengki Kurniawan. Kira-kira begitu Pak. Kalau untuk Cimahi, dulu kita pernah sama-sama, saya udah sampaikan ke Pak Wali kemarin, permasalahan ini udah sama-sama cari juga kita. Udah lahannya ya. Udah, cuman memang belum dapat yang pas. Ya. Dari segi jarak. Kalau teman-teman Katolik bahkan yang di Bandung menyampaikan kalau kami sampai ke kabupaten jauh pun nggak apa-apa katanya. Yang penting ada Kalau ya. dapat di sini yang nggak terlalu jauh, kita lebih senang lagi. Dan kalau bisa yang nggak banyak, masih banyak angkutan lah kesana kan gitu kan, karena rata-rata masih pakai angkutan. Ya itu lahannya juga belum dapat. Katanya boleh beli lahan di luar daerah untuk fasilitas, boleh juga katanya. Sudah kami cek juga, cuman belum ketemu areal yang pas. Jadi kalau bisa kita maju bawa solusi, tanahnya di mana, kan gitu. Kalau usulan saya begitu. Kalau ditanya nanti jawabannya iya, cari lagi nanti lama kan gitu. Tapi kalau kita datang, ini ada solusi nih, ada yang punya 4 hektar di sini ada di sini jalan tidak jauh. Jadi mungkin cepat jadi apa? Keputusannya. Pertimbangan. Gitu, karena lahannya sudah ada, terutama masyarakat bisa menerima juga. Kalau enggak nanti ya tarik ulur terus. Udah nyari juga, tapi emang nggak mudah kalau di Cimahi sih, adanya tinggal 1 hektar Sulit, gitu kan. susah, karena- Bahkan kadang-kadang 3.000 meter pun kata si Pak Wali waktu itu kalau perlu kita ambil juga. Penduduk banyak ya. Apa ada di Gunung Bong kemarin kan? Ya, Gunung Bong. Tapi terlalu jauh. Itu Bandung Barat tuh. Iya. Bandung Barat itu masih punya. terlalu jauh. Jadi izin Pak, kalau mau Kota Baru itu pasumnya itu baru 1/4 diserahkan ke pemerintah daerah. Baru 1/4 itu, sebagian kecil itu. Kota Baru itu 1.400 hektar itu. Bandingkan 1.400 hektar. Kalau diambil 10%, berarti sudah berapa hektar tuh? 140 hektar. Jadi bicara 10% lah. 2,5% saja kita bicara pasumnya. Ya, berarti lebih kurang ada 7 hektar tuh, 70 hektar. 35 hektar itu. Baru diberikan 2 hektar, Pak. Nah, maka saya minta kita tentukan saja, aku setuju. Kota Baru itu masih banyak pasumnya di daerah Padalarang. Maka sebenarnya kalau Bapak berkenan ketemu dengan Hengki, kita sama-sama di sana, kita buatkan jadi itu pasum itu adalah bagian daripada pemakaman orang Kristen Katolik yang ada di Cimahi KBB. Oh ya udah. Gitu Pak ya. Ya Pak ya. Itu Pak, kita diskusi. Saya kira sudah Mau ada. simbol namanya Pak Sibarani? Oke. Jadi udah Pak terjauh ya para jagung gitu ya. Belum puas. Belum puas jelas. Jelas sih belum puas. Jadi karena kalau puas nanti ada lagi pertemuan berikutnya. Iya. Oke, harapan kita sebenarnya sangat setuju kita himbauan Pak Simbolo. Kami mohon kalau bisa waktu Pak Niko jalan bareng lah. Mungkin akan lebih cepat realisasinya. Buat kita orang Cimahi jujur aja Pak, mau di KBB pun nggak jauh sebenarnya dekat. Padalarang yang Ya dekat. kita Saudara yang ya. penting ada. Oke, kalau tadi udah tercover nih, kamu Bandung Barat sudah Cimahi udah ini kebetulan ada orang dari Bandung. Kalau memang mau ada, Cimahi aku. kalau Cimahi, Iya. kalau itu udah lah ya udah terwakilin ya, udah terwakilin ya, udah dulu lah. Oke ya. Oke. Jadi asa tadi itu maju acara. Cukup tuh luar, dia mau luar. Dah ngadu udah nak kemendet tuh sih. Oh, iya dong. Kamar hantam angka kali nggak susah. Jadi tadi itu maju acara tahun dengan doa. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Pendeta Sibarani biar kita dibawa dalam doa Pak. Iyalah, kita pulang ya. Yang tinggal lagi sih. Jadi tidak mau mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih sudah banyak memberkati kami. Ada banyak kesepakatan yang harus kami ambil terkait dengan kebutuhan warga Kristen yang ada di 2
pemerintahan KBB dan Cimahi. Tuhan kami berdoa, Tuhan pakai semua orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menjadi berkat bagi warga Kristen, baik Bapak Yuniko, baik Eber, demikian siapapun yang akan Tuhan pakai, jadikan kami menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing jauh dekat. Tuhan memberkati kami. Malam ini kami beristirahat. Tuhan kirim malaikat surga berpasukan, jaga kawal kami bangun besok dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Ini doa permohonan kami, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oras Maria. Amin. Ya. Yes.